Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, Esa Trate Jaya. Dimanapun saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku PSHT dimanapun kalian berada, melalui video ini saya ingin mengingatkan dan membuka kembali mata hati kita untuk menghadapi situasi carut marut di organisasi tercinta, yaitu PSHT yang berpusat di Madiun. Kenapa bisa terjadi ada dua kubu di dalam organisasi PSHT? Dua pemimpin, dua pengurus di dalam PSHT. Karena kita sendiri lupa akan tentang tiga marwah yang harus dijaga, yang harus dijalani oleh setiap anggotanya. Entah dari anggota PSHT Trap 1 ataupun Trap 2. Ingat, PSHT itu menjaga tiga marwah. Satu, marwah ajaran. Dua, marwah persaudaraan. Ketiga, marwah organisasi. Marwah ajaran. Di organisasi PSHT kita diajarkan tentang ilmu setia hati. Kita dididik dengan didikan lahir maupun batin untuk menjadi manusia yang insan kamil. Dengan wejangan-wejangan yang kita dapatkan agar kita tahu siapa diri kita, dari mana asal kita, apa tugas kita, dan kemana kita akan kembali. Jika setiap warganya mempelajari hal tersebut, insya Allah akan tercipta suatu ikatan rasa yang disebut persaudaraan. Maka marwah persaudaraan harus kita jaga sedemikian rupa, harus kita olah, harus kita kelola menjadi ikatan persaudaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang marwah persaudaraan, di organisasi persaudaraan Setiahati Trate, marwah persaudaraan sangat luar biasa. Menganut tentang tatuan asi. Aku karo kowe podo, saya dan dirimu sama. Yaitu sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, dan sama-sama berkarya untuk Tuhan. Jadi akan terikat suatu tali persaudaraan yang sangat luar biasa dari lahir maupun batin. Menginjak marwah ketiga, yaitu marwah organisasi. Organisasi persaudaraan Setiahati Trate diatur oleh ADART, yang mana ADART dibuat oleh para leluhur, para sepuh, para pini sepuh yang sudah terdahulu dengan cara persaudaraan, dengan cara semua berhak untuk memberikan aturan yang mana nanti disaring demi menjaga nama baik organisasi, menjaga marwah ajaran setia hati. Organisasi persaudaraan Setiahati Trate memiliki ADART-nya sendiri. Bukan berarti warga organisasi persaudaraan Setiahati Trate tidak mentaati hukum yang berlaku. Setiap warga persaudaraan Setiahati Trate itu wajib mentaati aturan organisasi dan juga mentaati aturan hukum yang berlaku di negara. Karena Esa Trate itu ada di mana-mana, bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya ada di Madiun, melainkan ada di mana-mana. Jadi harus juga mentaati aturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing. Jika aturan organisasi dan aturan hukum sudah seimbang kita jalani, insya Allah kita selamat di dunia. Selamat dimanapun kita berpijak. Organisasi juga mengatur tentang kepemilian ketua umum.
tidak didasari mekanisme sama dengan memilih Pak Lurah ataupun seperti dengan memilih calon presiden. Melalui mekanisme-mekanisme organisasi yang diatur oleh ADART, Majelis Luhurlah yang berhak untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum Organisasi Persaudaraan Setia-Hati Teratai. Melupakan 3 marwah tersebut, akhirnya terjadi carut-marut yang sangat luar biasa terjadi di Organisasi Persaudaraan Setia-Hati Teratai. Kenapa terjadi ketidakpuasan? Setelah terjadi ketidakpuasan, yang merasa tidak puas membuat berita-berita hoax, memfitnah sana, memfitnah sini. Apakah penyelenggaraan pemilihan atau parlo diadakan di Jakarta itu atas dasar keinginannya Mas Taufik, ataukah atas dasar keinginan semua poros sepuh? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dengan kapasitas apa Mas Taufik bisa mengarahkan parlo diadakan di Jakarta? Yang sebenarnya adalah persetujuan dari semua sesepuh di organisasi PSHT hingga parlo diadakan di Jakarta. Diadakan di Jakarta itu di Embarkasi Jakarta. Di Embarkasi Jakarta diadakanlah parlo, semua berjalan dengan lancar hingga setelah selesai ada salah satu kubu yang merasa tidak puas, merasa dikhianati, merasa dicurangi. Sampai memfitnah surat suara dibakarlah. Sampai memfitnah usah dipindah di Jakarta. Coba tanyakan pada hati nuranimu sendiri, sedulur-sedulurku yang dimanapun kalian berada. Surat suara dibakar. Kita semua tahu Mas Murjoko lebih banyak mendapatkan suara. Tapi bukan dengan cara seperti itu, melainkan mencari 3 kandidat suara terbanyak. Dan kebetulan Mas Taufik juga mendapatkan suara 3 kandidat terbanyak, walaupun hanya suaranya 8 saja. Tapi dari 3 kandidat suara terbanyak tersebut diserahkan ke Majelis Luhur. Majelis Luhurnya berjumlah 9 orang. Beliau-beliau inilah yang berhak untuk memilih ketum. Jika mekanismenya memilih ketum melalui pemilihan suara terbanyak, kita yang notabene warga Terap 1 seharusnya kita juga berhak untuk memilih. Tapi bukan dengan cara seperti itu, melainkan dengan mekanisme yang sudah disusun rapi di ADART. 9 majelis luhur itu memilih Mas Taufik sebagai ketum. Dan apakah Mas Taufik sendiri yang meminta untuk dirinya menjadi ketum? Bukan. Melainkan dari 9 majelis luhur. Mas Isbiantoro juga berada di sana memilih dan menandatangani secara sadar, secara tidak ada paksaan. Setelah itu Mas Taufik diumumkan menjadi ketum di PSHT. Dari Mas Taufik menjabat sebagai ketum, Mas Taufik sendirilah yang meminta kepada seluruh jajaran organisasi Persaudaraan Setia-Hati Teratai, seluruh jajaran pengurus pusat Persaudaraan Setia-Hati Teratai, Mas Taufik meminta Mas Murjoko sebagai ketua harian pelaksana yang berada di Madiun. Itu atas permintaan Mas Taufik sendiri. Karena Mas Taufik masih menghormati sesepuhnya, kakak tertuanya. Dari situlah terjadi ketidakharmonisan, dari situlah terjadi ketidakpuasan, dan terjadinya
Ya seperti yang kita rasakan saat ini, Parlo 17 dilaksanakan setahun sebelum masa jabatan Mas Taufik menjadi ketum. Dalam masa 1 tahun Mas Taufik menjadi ketum, apa kesalahan Mas Taufik? Nanti tulis di kolom komentar, silahkan. Tunjukkan apa kesalahan Mas Taufik dalam masa Mas Taufik menjadi ketum. Keuangan, ataupun membawa nama baik organisasi Sejahtera menjadi tercoreng. Silahkan nanti tulis di kolom komentar. Kenapa Mas Taufik dipaksa untuk mundur? Yang notabene Mas Taufik sendiri tidak tahu kesalahannya. Mas Taufik difitnah memberhentikan ketua cabang tertentu tanpa ada sebab akibat. Difitnah seperti itu. Kita organisasi persaudaraan Setiati Teratai, organisasi masa bakti sebagai ketum 5 tahun. Nanti diadakan parlor lagi. Apalagi ketua cabang. Ketua cabang masa baktinya pun 5 tahun. Tapi kenapa di cabang-cabang tertentu tidak ada perapatan cabang, tidak ada pergantian ketua cabang, tidak ada transparansi keuangan di cabang-cabang tersebut? Apakah itu disebut menjaga marwah organisasi? Tanyakan pada hati kalian sendiri. Apakah ada ketua cabang seumur hidup? Ketua ranting itu masa baktinya 3 tahun. Dari 3 tahun itulah nanti diadakan perapatan ranting. Cabang diadakan 5 tahun sekali perapatan cabang. Organisasi diadakan parlo setiap 5 tahun. Jika dari saudara-saudaraku bisa bersabar menunggu kesalahan Mas Taufik, bisa membuktikan kesalahan Mas Taufik, mari kita turunkan bersama. Tapi jika Mas Taufik justru membawa organisasi tercinta Persaudaraan Setiati Teratai menuju organisasi yang baik, menuju organisasi yang jujur, kenapa tidak kita dukung? Pusat dipindah di Jakarta dan Jogja. Embarkasi haji yang dipakai untuk kegiatan Parlo 2016, apakah bisa disebut sebagai pusat PSHT? Kui embarkasi haji, bro. Fitnah-fitnahnya sangat luar biasa, hingga mempengaruhi saudara-saudaraku tercinta dengan dalih yang sangat luar biasa, mempengaruhi hingga merusak persaudaraannya sendiri. Kami PSHT masih menganggap kalian saudara, tapi kalian silahkan menganggap saya saudara ataupun tidak, tapi kami tetap menganggap kalian saudara. Maka tanyakanlah pada hati nuranimu, apa kesalahan Parlo 2016 dan apa kesalahan Mas Taufik hingga harus diganti, hingga harus diadakan Parlo 2017. Parlonya belum enek setahun, bro, kok wis di aneke Parlo maneh. Kalau memang diadakan Mubesluk atau Parlo yang luar biasa, itu harus dengan mekanisme juga secara persaudaraan, secara ADART. Apabila ketumnya meninggal ataupun ketumnya melanggar aturan hukum. Mas Taufik masih hidup. Mas Taufik tidak terbukti melanggar aturan hukum. Kenapa harus dikudeta? Jika tidak ada Parlo 2017, kemungkinan organisasi Persaudaraan Setiati Teratai tidak akan seperti ini. Marilah saudara-saudaraku, tanyakan pada hati nuranimu, buka matamu, buka telingamu, dan bersihkan
pikiranmu dari fitnah-fitnah yang keji. Saya Dimas, Ketua Ranting Serengan Cabang Solo Kota Surakarta, mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esa Trate Jaya.